Suatu hari, Ki Ageng Selo mencangkul di sawah dalam kondisi mendung. Tak lama kemudian, hujan turun dengan lebat dengan halilintar. Belum lama mencangkul, Ki Ageng Selo disambar, Bledek, yang kemudian berwujud kakek-kakek. Ki Ageng Selo cepat-cepat menangkap dan mengikat kakek di pohon gandri. Ki Ageng kemudian menyerahkan, Bledek, atau kakek-kakek tersebut kepada Sultan Demak. Sultan Demak menempatkan kakek di jeruji besi di tengah alun-alun. Banyak orang berdatangan untuk melihat wujud Bledek tersebut. Kemudian, seorang nenek datang memberikan air kendi kepada Bledek yang kemudian diminumnya. Lalu bagaimana kisah selanjutnya? Terus simak videonya sampai selesai. Makam Ki Ageng Selo terletak di Desa Selo, Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Banyak masyarakat yang mengunjungi makam Ki Ageng Selo dengan tujuan mencari berkah. Ki Ageng Selo terkenal dengan legendanya menangkap petir. Makam Ki Ageng Selo banyak dikunjungi peziarah karena berkembang cerita di masyarakat mengenai kesaktiannya yang sangat luar biasa, yaitu menangkap petir. Ki Ageng Selo juga dipercaya sebagai tokoh leluhur spiritual dan leluhur Kesultanan Mataram di Jawa Tengah. Lokasi wisata religi tersebut ramai dikunjungi masyarakat umum pada malam Jumat. Siapakah sejatinya Ki Ageng Selo sebenarnya? Dalam cerita babat Tanah Jawi, Ki Ageng Selo adalah keturunan Majapahit. Prabu Brawijaya, Raja Majapahit, beristri Putri Wandan Kuning. Putri tersebut melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Bondan Kejawen. Berdasarkan ramalan ahli nujum, anak tersebut akan membunuh ayahnya. Raja kemudian menitipkan Bondan kepada juru sabin raja, Ki Buyut Masarar. Setelah dewasa, Raja kembali menitipkan kepada Ki Ageng Tarup untuk belajar agama Islam dan ilmu kesaktian. Ki Ageng Tarup mengubah nama Bondan Kejawen menjadi Lembu Peteng. Dalam perjalanannya, Lembu Peteng dinikahkan dengan Dewi Nawangsi, anak Ki Ageng Tarup dari istri bidadari Dewi Nawangwulan. Setelah Ki Ageng Tarup meninggal, Lembu Peteng mengganti kedudukan mertuanya dan mengganti namanya menjadi Ki Ageng Tarup II. Perkawinan Lembu Peteng dan Nawangsi membuahkan seorang putra yang bernama Ki Getas Pendowo dan seorang putri, yang kemudian menikah dengan Ki Ageng Ngerang. Ki Ageng Getas Pandowo memiliki 7 anak, yaitu Ki Ageng Selo, Nyai Ageng Pakis, Nyai Ageng Purna, Nyai Ageng Kare, Nyai Ageng Wanglu, Nyai Ageng Bokong, dan Nyai Ageng Adibaya. Ki Ageng Selo senang bertapa di hutan, gua, dan gunung sambil bertani di sawah. Dia tidak mementingkan harta dunia. Hasil panen sawahnya selalu dibagi-bagi dengan tetangga yang membutuhkan. Pada perkembangannya, Ki Ageng Selo mendirikan perguruan Islam. Salah seorang muridnya adalah Mas Karebet, calon Sultan Pajang yang bergelar Hadiwijaya. Dalam tapanya, Ki Ageng Selo selalu memohon kepada Tuhan supaya dapat menurunkan raja-raja besar yang menguasai seluruh Jawa. Nama Selo yang melekat pada nama Ki Ageng, terkait dengan kekalahannya melawan Banteng Liar. Suatu saat, Ki Ageng ingin melamar menjadi prajurit Tamtama di Demak. Syaratnya adalah dia harus diadu dengan Banteng Liar. Dalam perkelahian tersebut, Ki Ageng dapat membunuh Banteng, namun dia takut dengan percikan darahnya. Akhirnya lamarannya sebagai prajurit ditolak. Karena sakit hati, Ki Ageng kembali ke desanya di Selo. Suatu hari, Ki Ageng Selo mencangkul di sawah dalam kondisi mendung. Tak lama kemudian, hujan turun dengan lebat dengan halilintar. Belum lama mencangkul, Ki Ageng Selo disambar, Bledek, yang kemudian berwujud kakek-kakek. Ki Ageng Selo cepat-cepat menangkap dan mengikat kakek di pohon gandri. Ki Ageng kemudian menyerahkan, Bledek, atau kakek-kakek tersebut kepada Sultan Demak. Sultan Demak menempatkan kakek di jeruji besi di tengah alun-alun. Banyak orang berdatangan untuk melihat wujud Bledek tersebut. Kemudian, seorang nenek datang memberikan air kendi kepada Bledek yang kemudian diminumnya. Setelah Bledek meminumnya terdengar suara menggelegar memekakkan telinga. Bersamaan dengan hal tersebut kakek dan nenek Bledek lenyap. Keinginan mendirikan kerajaan semasa hidupnya, Ki Ageng Selo mempunyai keinginan untuk mendirikan kerajaan, namun keinginannya tidak dapat dicapai. Keinginannya tersebut baru diwujudkan oleh cicitnya yang bernama Sutawijaya. Sutawijaya adalah pendiri kerajaan kedua atau Kesultanan Mataram yang berkuasa pada tahun-tahun 1587 sampai tahun 1601 Masehi. Kisah Ki Ageng Selo menangkap petir diabadikan pada sebuah ukiran lawang Bledek, pintu petir, di Masjid Demak.
Jarak tempuh makam Ki Ageng Selo dari pusat kota Grobogan sekitar 12,3 km dengan waktu tempuh kurang lebih 26 menit. Perjalanan dapat melalui jalur utara Purwodadi Blora, perempatan Ngantru, Tawang Harjo, ikuti arah ke makam Ki Ageng Selo dan jalur selatan, Jalan Danyang, Kuhu, Desa Gatak Sembung Harjo, Pulau Kulon ikuti arah ke Jalan Ki Ageng Selo.